Kega Warrior, let's go! Hai adik-adik semuanya, Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no. Wata. Anak Indonesia, Ceria, sehat, kuat, hahaha. Apa kabarnya adik-adik hari ini? luar biasa. Luar biasa. Kali dia apa kabar? Baik Kak Eva. Wah, Kak Eva juga senang sekali ya Kak. Hari Iya. ini kita bertemu dengan adik-adik untuk beribadah. Kalian sudah siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Tentunya sudah siap Kak. Oke, kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati kita. Kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan buat kami. Terima kasih hari ini kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan untuk kami. Sebentar kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama dengan teman-teman untuk memuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini ya. Kita adalah anak-anak yang taat, rapi, dan teratur. Semua bangkit berdiri adik-adik. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya, kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan, kalau papa suruh, segera lakukan. Sekali lagi adik-adik ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi, kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan, kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Nah, taat itu berarti kita mau mendengar dan melakukan sesuai dengan perintah ya, adik-adik ya. Ya, Nah, Kak Eva, kita mau apa nih? sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yeay, aku Ya. sudah tidak sabar Kak Eva mau dengar firman Tuhan. Kak Eva juga kali dia. Adik-adik di rumah gimana? Sukacita nggak mau dengar firman Tuhan? Pastinya. Iya, kita mau nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita dengar firman Tuhan ya adik-adik. Yuk. Nah, siapa yang mau bertumbuh hidupnya, imannya? Harus rajin apa tadi? Baca kitab suci Dan berdoa. dan berdoa. Setiap hari. Setiap hari. Seperti itu dia nih adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa
Eva, kita mau siap untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari Kak Eva, pimpin kita semua untuk berdoa mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang adik-adik sama-sama Kak Eva kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus menolong setiap kami, supaya kami bisa menyiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, dan tubuh kami. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Berkati kami semua dan berkati kakak pembina yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke Kak Warrior, let's go. Halo adik-adik, siap dengar firman Tuhan ya? Tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kita mau konsentrasi dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati, buka telinga, dan kami juga mau serius dan konsentrasi untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, cerita hari ini kita ambil dari kitab Bilangan pasal 16. Nah, ceritanya tentang seorang tokoh nih adik-adik ya, yang melakukan perbuatan yang tidak boleh kita tiru. Apa itu? Tokoh ini memberontak melawan Bapak Musa. Nah adik-adik, siapakah dia? Tokoh itu adalah namanya Korah. Nah, Korah ini adik-adik adalah salah satu kepala suku yang ada di Israel. Nah, kenapa sih Korah itu memberontak kepada Bapak Musa? Dia nggak suka adik-adik sama Bapak Musa. Korah ini berkata bahwa Musa ini sombong, ya. Musa ini tidak baik dan Korah sepertinya pengen juga untuk menjadi pemimpin. Nah, karena hatinya yang tidak baik adik-adik, Korah mengumpulkan orang-orang ya, mengajaknya untuk melawan Bapak Musa. Ada Datan, ada Abiram, ada Om, dan juga sekitar ada 250 orang diajak oleh Bapak Korah untuk melawan Musa. Wah, adik-adik, kira-kira benar nggak sih perbuatan ini? Coba adik-adik pikirkan. Tidak ya. Kenapa? Karena Bapak Musa adalah pemimpin yang Tuhan pilih. Pemimpin yang Tuhan tunjuk. Yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin orang Israel. Mewakili orang Israel. Sekalipun mungkin juga Bapak Musa mungkin ada kelemahan, ada kekurangan. Tetapi seharusnya Korah tidak boleh memberontak, apalagi sampai melawan, ya, terus mengumpulkan orang-orang untuk memberontak. Wah, adik-adik, tidak benar ya perbuatan ini ya. Sama kayak kita di rumah, kita tidak boleh juga memberontak melawan papa mama yang merupakan otoritas yang Tuhan kasih. Nah, adik-adik, Bapak Musa ketika mengetahui bahwa Korah memberontak ya dan mengumpulkan banyak orang untuk melawan dia, hati Bapak Musa sedih adik-adik. Dia sangat sedih. Ya, dia tidak menyangka bahwa Korah akan melawan dia, akan memberontak ya untuk tidak taat lagi kepada Musa. Tetapi apakah Bapak Musa marah-marah? Apakah Bapak Musa menghukum Korah? Tidak adik-adik. Dia datang loh lihat kepada Tuhan. Kita lihat ya adik-adik bagaimana Musa hatinya lembut. Dia datang dan sujud berdoa kepada Tuhan. Dia minta tolong. Tuhan, aku berdoa buat Korah supaya Korah berubah. Ya, Musa berdoa meminta supaya Tuhan berperkara atas permasalahan yang sedang terjadi. Ya, setelah Musa berdoa, bersujud, meminta Tuhan pertolongan Tuhan atas apa yang terjadi, atas pemberontakan Korah dan teman-temannya. Kemudian Musa datang dan berbicara kepada Korah dan kelompoknya. Tadi ada Bapak Korah, ada Bapak Datan, Bapak Abiram, dan Bapak On. Beserta 250 orang pengikutnya yang diajak oleh Korah untuk memberontak dan melawan kepada Musa. Musa datang. Musa mencoba menasehati Korah
dan kelompoknya. Nah adik-adik, karena Korah sudah memberontak, akhirnya Tuhan berperkara atas masalah ini. Tuhan menghukum Korah beserta kelompoknya. Korah, Datan, Abiram, On, dan keluarganya beserta harta bendanya Tuhan hukum. Kok Tuhan hukum? Ya, itu sebagai bentuk disiplin. Sebagai bentuk disiplin yang Tuhan berikan atas apa yang sudah Korah lakukan. Perbuatannya, pemberontakannya. Adik-adik, mungkin Musa salah. Mungkin Musa punya ada kesalahan-kesalahan. Tetapi tidak sepatutnya untuk orang-orang yang dipimpin seperti Korah untuk melawan, memberontak, apalagi mengajak orang lain. Ayo kita tidak taat kepada Musa. Ayo kita lawan Musa. Ya kita ganti saja, bukan dia pemimpinnya. Itu hal yang tidak boleh adik-adik. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang memilih orang. Karena Tuhan yang mengangkat orang. Karena Tuhan yang memilih Musa. Karena Tuhan yang menetapkan Musa. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang dilakukan dan dilanggar oleh Musa. Tetapi Musa adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar adik-adik. Ya, kita lihat dari sikap hati Korah. Korah ketika mungkin melihat Musa, dia tidak suka dengan beberapa perbuatan Musa. Atau juga mungkin hal-hal yang mungkin buat Korah tidak baik. Tetapi seharusnya Korah tidak boleh melawan, apalagi memberontak. Nah demikian juga dengan kita adik-adik di rumah. Seringkali kita melawan orang tua, ya melawan papa mama, ya ketika papa mama memberikan arahan, instruksi kita nggak taat, atau terkadang kita melihat papa mama kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya bukan bagian kita untuk kita melawan. Mama nih nggak sesuai firman Tuhan, nah, kemudian kita nggak mau taat lagi sama orang tua, tidak boleh, ya papa mama kita adalah otoritas yang Tuhan taruh atas hidup kita. Kemudian siapa lagi? Ketika kita di sekolah, kita juga mau taat kepada guru-guru kita. Karena mereka juga adalah orang-orang yang Tuhan taruh untuk menjadi otoritas atas hidup kita di sekolah. Ya, mungkin adik-adik berkata, guruku Kak tidak baik, ya. Aku tidak suka dengan perbuatannya. Ya, tapi bukan berarti kita harus melawan guru kita. Tidak boleh. Kita harus tetap hormat dan respect dengan mereka. Siapa lagi contohnya otoritas kita? Di gereja, nah pemimpin rohani kita di Kega, kakak-kakak pembina kita, ya ketika kita ibadah mungkin adik-adik ketika sudah datang ke gereja, ketika mungkin kakak pembina berkata, adik-adik ayo duduk tertib, perhatikan, tapi kita nggak mau dengar-dengaran, ya kita asik bermain, kemudian bercanda, kemudian membuat jadi suasana di kelas jadi ribut, ramai, kita nggak mau dengar-dengaran, nah itu juga tidak baik. Gitu kan, kita mau taat dengan otoritas yang sudah Tuhan taruh. Adik-adik, kita mau belajar ya dari cerita Korah ya. Ketika Korah memberontak adik-adik, tentunya ada disiplin, ada konsekuensi yang harus diterima oleh Korah. Sebagai anak Tuhan, yuk adik-adik, kita mau hidup taat kepada otoritas kita yang sudah Tuhan berikan. Ingat, otoritas kita, baik itu di rumah, ada papa mama, di gereja ada kakak pembina Kega, ada pemimpin-pemimpin di gereja kita, di sekolah ada guru-guru kita, di pemerintahan ada negara kita ini, Bapak Presiden sebagainya. Waktu kita taat, sekalipun mungkin mereka punya kelemahan atau kekurangan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan atas setiap kita. Ya, dimulai dari hati kita ya adik-adik ya, kita mau jaga hati kita untuk tetap mengasihi Tuhan dan juga taat dan hormat ya kepada setiap orang-orang yang Tuhan taruh menjadi pemimpin atas hidup adik-adik. Oke, kakak mau berdoa ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah dengar cerita-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan taat Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami tidak mau seperti Korah Tuhan yang memberontak kepada Musa. Kami mau punya hati yang lembut, yang mau taat Tuhan kepada firman-Mu, kepada juga otoritas yang juga Tuhan taruh dalam hidup kami. Tuhan, ini setiap kami, ampuni bila kami seringkali tidak taat atau juga memberontak kepada mungkin papa mama di rumah, kepada guru-guru, kepada kakak pembina atau juga pemimpin di gereja kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk jadi anak-anak yang taat. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kega Warrior,
Let's go. Adik-adik, kakak percaya kita bisa jadi anak-anak yang taat. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus ya, yang ada di hati kita dan memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang baik, yang taat senantiasa. Amin. Sesuai juga dengan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 73 ayat 1. Sekali lagi ya. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sekali lagi, Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Adik-adik hafalin ya ayat hafalannya, kirim di grup WhatsApp di kelas masing-masing. Oke, ibadah kita sudah berakhir hari ini. Kakak mau ajak setiap kita untuk berdoa, yuk. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Ajar kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan juga dari Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik dimanapun setiap kita berada. Dan kami mau akhiri dengan doa yang juga Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kega Warrior, let's go. Dah.